Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujian Septian Maura dari Bimbingan Konseling dengan NIM 12140101228. Dalam video ini kita akan membahas tentang dua teori BKI. Konseling yang ditemukan pada abad ke-20 bisa muncul karena tuntutan kompleksitas dari kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan, semua manusia pastinya mengalami peristiwa dan juga situasi yang menyebabkan masalah yang terkadang tidak bisa diatasi dan bisa menimbulkan tanda-tanda stres. Alternatif yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dibicarakan bersama dengan keluarga, ahli agama, sahabat, dan juga guru. Namun sayangnya, tidak semua orang tersebut bisa membantu dalam menyelesaikan masalah sehingga konseling menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bimbingan konseling di Indonesia sendiri sudah masuk dalam kurikulum sekolah mulai tahun 1965, di mana bimbingan konseling tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan di sekolah. Dalam hal ini juga dibutuhkan teori psikologi dalam bimbingan konseling yang akan dipakai sebagai acuan untuk proses memberikan bimbingan. Sigmund Freud, yang lahir pada 6 Mei 1856, adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia sejak kecil dari ibunya. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori kepribadian yang komprehensif mengenai 3 pokok pembahasan berupa struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan juga dinamika kepribadian. Psikoanalisis yang juga sering disebut dengan psikologi dalam ini berpendapat bahwa macam-macam tingkah laku dalam psikologi yang dilakukan manusia bersumber dari dorongan yang letaknya jauh di dalam ketidaksadaran. Sedangkan menurut Chorey pada tahun 2009, psikoanalisis adalah teori pertama yang berkaitan dengan gangguan kepribadian dan juga perilaku neurotik. Tujuan dari psikoanalisis dalam pola psikoanalisis adalah membuat kesadaran atau konsekius akan hal-hal yang tidak disadari atau unconscious konsui. Sementara tujuan khususnya adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu lewat pengaturan hal-hal yang tidak disadari dengan menitik beratkan pada usaha konselor supaya seseorang bisa menghayati, memahami, dan juga mengenal akan pengalaman masa kecil tersebut akan ditata, dianalisis, didiskusikan, dan juga ditafsirkan untuk tujuan supaya kepribadian klien tersebut bisa direkonstruksi. Selanjutnya ada Abraham Maslow yang lahir pada 1 April 1908. Adalah teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia humanistik. Teori ini pada dasarnya percaya jika setiap individu mempunyai potensi aktif dalam memilih dan membuat keputusan untuk diri sendiri dan lingkungan. Dalam teori ini lebih menekankan pada kebebasan
yang bertanggung jawab, sehingga individu akan diberi kebebasan secara luas dalam melakukan setiap tindakan asal berani menanggung resikonya dan terhindar dari perilaku abnormal. Tujuan dari eksistensial humanistik ini adalah memberikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan juga pertumbuhan klien, menghapus segala penghambatan aktualisasi potensi diri pribadi, sehingga membantu klien untuk menemukan dan memakai kebebasan memilih sekaligus memperluas kesadaran diri dan juga membantu klien dalam secara bebas bertanggung jawab mengenai arah kehidupan diri sendiri. Itulah penjelasan mengenai psikoanalisis dan humanistik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.